Assalamualaikum Bu Ati. Bu Ati, nama lengkapnya siapa? Saya dulu itu waktu lahir namanya bukan Sekar. Oh, Bapak ambil nama Kuarti Srikandi Areti Raspor. Masya Baptisnya Allah. dulu gitu. Tapi terus dikasih eyang. Jadi kan sakit, terus dikasihkan eyang itu namanya Atika Lestari Hadiati. Masih bagus juga ya. Jadi dikasih hadiah. Oh, malah ada atikanya ya Bu ya? Iya. Ada atikahnya ya? Atika Lestari Hadiati. Masya Allah. Itu tapi tertulis di akte kelahiran apa enggak Bu? Akte kelahirannya Atika Lestari Hadiati. Oh, sesuai dengan yang diberikan sama eyang itu ya? Itu pas usia berapa itu Bu? Itu usia 2 bulan. Usia 2 bulan, jadi sudah Ya. diberikan diganti namanya menjadi Atikah itu ya. Masya Allah, saya baru tahu loh namanya, ternyata sudah bagus ya. Nah, itu Ibu apa namanya? Ibu Ati, saya katanya Bu Ati ya. Bu Ati itu dulunya kalau boleh tahu agamanya apa? Saya dulu Nasrani ya. Nasrani. Kristen. Masuk GPIB dulu Mas. Oh, GP, berarti gerejanya yang di mana ya Bu? Saya Belendo. Oh, gereja Belendo, ya yang. Di Peterangan saya di Philadelphia. Oh, Di situ. itu berarti memang keluarga besar dari bapak, ibu maupun eyang juga agamanya Kristen Protestan waktu itu. Bapak Ibu Kristen sejak dulu. Tapi eyang itu Islam. Oh, tapi bapak itu menikah dengan ibunya Bu Ati itu Kristen juga. Kristen. Oh, ini eyang dari pihak bapak atau pihak ibu? Pihak Ibu. Dari pihak ibu. Ibu juga Islam atau tadinya ibu Kristen atau tadinya memang Islam jadi Dulu Kristen? kan ikut eyang, anaknya eyang Islam. Oh, anaknya eyang Islam semua. Oh, terus karena ibunya Bu Ati menikah dengan bapaknya Bu Ati lalu menjadi Kristen. Oh, itu masih zaman tahun berapa ya Bu ya? Iya, belum pastinya belum lahir ya. Maksudnya eyang kok juga mengizinkan gitu loh. Kalau zaman dulu tuh kayaknya problemnya kayaknya nggak tahu ya, nggak seperti yang harus mungkin yang nggak seperti itu. Tapi saya sebagai Nasrani jadi suami seorang Islam, kayaknya orang tua saya nggak menerima. Karena saya berkunjung ke rumahnya, saya kan nggak pernah ikut ke Jakarta, berkunjung ke rumahnya. Saya taruh di rumah. Sama bapak ibu. Iya. Berarti Bu Ati itu asli Semarang atau enggak? Saya lahir di Salatiga. Oh, lahir di Salatiga. Besarnya di Semarang. Semarang. Tapi bapak ibu dulu di Cepu, soalnya kerjanya di Akademi Migas. Oh, Terus langsung di Jakarta. Bapak ibu dosen iya. di Jakarta. Saya tapi tidak pernah ikut. Oh, jadi ibu apa besar aja di Semarang tapi tidak ikut ke Cepu, tidak ikut ke Jakarta. Dan kan dia Eyang. Dibesarkan sama eyang juga. Eyang kan juga adiknya ibu itu Nasrani, dapat orang Ambon. Oh. Jadi saya itu ikut di sini, Pak, di sana. Dioper-oper ya. Iya, saya dinakali sama putranya eyang terkecil itu loh, perempuan. Itu pokoknya ya musuhan gitu. Ibu ya. Jadi saya ikut sana, ikut sini, ikut sini. Ya, alhamdulillah saya nggak punya pikiran dendam. Tapi setelah saya ikut Islam ini, alhamdulillah hati saya itu kayak damai gitu. Kayak punya pegangan. Oh, Masya Allah. Nah, sedangkan apa namanya ibu lahir di Salatiga, besar di Semarang bareng sama eyang. Itu bapak ibu atau ibu berapa bersaudara? Saya 8 tapi nggak kenal semua. Masya Allah. 8 bersaudara, ibu anak keberapa nih? Anak keempat. Berarti di atasnya ada 3, di bawahnya ada 4 ya? Oh, itu nggak saling kenal? Nggak sampai sekarang. Kenapa? Padahal satu ibu satu bapak. Iya. Loh, kenapa itu Bu? Saya sejak lahir nggak pernah ikut orang tua. Oh, Nggak tahu. Tanya eyang tuh nggak suka anak kecil. oh
melahirkan dititipkan dulu, saya diambil. Saya juga katanya mau diambil, tapi yang nggak boleh. Oh, jadi tetap dilindungi sama Eyang ya. Tapi dari kecil pun Eyang juga apa namanya kan tahu bapak ibunya Bu Ati Nasrani. Itu Eyang juga mendidik cara Islam atau ya sekarapmu kamu boleh ke gereja, boleh apa gitu loh. Yang dulu kan juga saya dulu tuh kayaknya kayak kejawen. Jadi nggak sholat. Ingat saya ya, yang saya tidak sholat. Tahun itu kalau beton-beton dikasih apa nasi sajen. Oh iya. Kasih sajen. Gitu. Iya betul. Saya nggak tahu, terus waktu sekolah saya ikut sini. Nanti saya dimarahin sama itu kamu sih gitu. Nanti sama balik sih itu. Jadi saya itu seakan ya sebetulnya punya kasih sayang. Makanya saya rindu tapi alhamdulillah saya punya sayang dari Allah. Alhamdulillah. Nah, terus Bu Ati apa namanya kan Eyang mengasuh Bu Ati dari kecil berarti ya. Berarti Bu Ati manggilnya tetap Eyang gitu ya, atau ibu gitu? Enggak? Dulu mami. Oh, dulu manggil Eyang tuh mami. Iya, setahu saya sih seperti itu ya, karena dididik dari kecil sama Eyang tuh biasanya manggilnya enggak malah Eyang gitu. Ya, semuanya manggilnya anak-anaknya mami Pak. Oh. Papi itu kerjanya di wali kota. Itu juga banyak apa ada saudara-saudara yang lain juga, kakak-kakak sepupu gitu, bunda tante gitu juga ada gitu. Banyak, makanya tapi kan saya di situ kecil mereka sudah menikah gitu. Oh, tapi perasaan ibu gimana tuh ya, masih kecil itu enjoy aja, punya pikiran. Setelah saya punya suami, maaf saya itu juga bukan suami Islam, tapi dia nggak suami. Jadi waktu menikah pun saya itu masih bisa ke catatan sipil. Jadi saya sadar saya tidak mau. Oh iya. Saya tidak mau. Terus ya saya kawin Islam juga, catatan sipil juga. Tapi saya sendiri-sendiri. Waktu itu boleh sih, soalnya zaman-zaman dulu tuh boleh ya. 89 Terus itu Ibu menikah 89? Iya. Serius Bu? Iya. Kok masih kelihatan muda ya? 89 tuh umur saya masih 14 tahun loh. Masih kecil. 23 tahun. Oh sudah 23 tahun. Tapi nggak kelihatan. Oh kuliah ya. Saya sudah mau 60 tahun. Oh. Setelah menikah itu saya kan suami saya nggak sayang gitu sama saya, nggak tahu omongannya itu kasar. Saya nah, kok menikah sama suami kan dulunya nggak tahu kalau kasar ya. Setelah saya punya anak 2 itu saya pernah dicekik sampai saya mau meninggal di depannya tante saya sendiri. Saya pernah dibanting, saya sampai kayak orang Islam seperti itu. Itu masih agama sendiri-sendiri ya? Iya, sendiri. Terus saya bilang gini, kalau dia tuh sholat pun, suami saya sholat pun itu mungkin tahun anak saya yang kelima lahir, 2005. Emang ibu anaknya berapa Bu? Saya itu 6. Oh, alhamdulillah 6. Berarti Pandowo sisa lebih 1 gitu ya? Iya, saya ikut saya. Oh. Ke gereja terus sudah suami ternyata pandai sama saya, pokoknya tidak baik sama saya. Saya jadi tidak mau, benar-benar saya tidak mau masuk Islam. Islam seperti itu tidak ada apa ya, kan poinnya itu sudah dari suami. Saya sudah merawat anak saya sendiri, saya bekerja sendiri. Saya seperti itu. Setelah dia itu saya pindah kontrakan dekat masjid. Dekat masjid di Jumlah besar itu. Terus dia ada apa-apa gerombolan gitu toh, bawa di masjid. Karena dia sholat. Mau ya? Sholat, alhamdulillah. Dia mau puasa, mau sholat.
gitu. Saya masih belum mau masuk Islam karena sifatnya tuh masih Keras tadi ya. keras sama saya. Masih untuk ke keluarga itu masih kurang. Saya begitu juga nggak mau. Padahal kalau ditelisik-telisik ya Bu, Eyang kan Islam walaupun kejawen kan Islam itu ya. Terus suami Islam, itu sama sekali Bu belum ada rasa greget pengen Islam itu juga belum ya? Oh, Saya tuh harus kasih sayang. Pengen ya suami itu menyayangi saya, Betul. saya, Betul. saya enggak. Tapi ternyata dia enggak. Malah kasar sama saya. Sudah masih kasar sama anak gitu. Anak saya sering kelaparan. Saya terus udah tidak mau. Tapi suami saya itu sholat terus itu, sholat terus sampai anak saya besar pun saya bekerja terus menghidupi anak-anak saya. Dan kata-katanya kotor sama saya. Sekecil apapun dia tuh suka menghujat saya. Dia pernah sholat lepas sarung itu kata-katanya ganggu. Kalau misalnya seperti itu, saya itu suatu saat lama-kelamaan saya terus terbiasa. Saya itu sering sekali melihat acara ustadz yang apa tuh di TV kayaknya kami sekali ya dekat dengan terus apa tuh sama Allah akan dengan itu berakhir terus kamu dan kamu apa jadi masuk sudah ya saya begitu sujud padahal belum syahadat ya Bu ya. Sujud terus seperti saya itu masih gini. Suatu saat anak saya yang kecil itu sekolah, saya Bu Indah, Ustaz Janda, dia selalu senyum sama saya, senyum pakai jilbab cantik, memorinya cantik. Saya deketin, kalau masuk Islam gimana? Saya Ibu mau masuk Islam, Bu Islam, bisa ikut saya harus ada itu kayak pertemuan apa-apa di masjid ini, gitu, nanti dengan saya. Nanti ibu saya diajari saya. Tapi saya masih lama. Saya di mana saya dengan suami saya dan saya harus punya kekasih yang benar-benar dari saya itu damai. Saya minta apapun dia yang memberi, saya minta kasih sayang apapun dia yang ada, saya butuh apapun dia yang menunjukkan. Saya itu begitu kasih anak-anak saya. Anak-anak saya nggak diterima saya. Suami itu hanya di rumah. Tahunya dia menemani pendukung, saya tahu jawab kok begini sedih, tapi tidak semudah itu. Kan perlu apa? Perlu bagian. Perlu dia itu. Saya itu harus mengucapkan orang pimpinan di Imam Syafi'i. Saya sampai benci sama Bapak karena selalu ngomongin saya kata-kata kotor entah di luar. Ya sudah, saya ikut saja sama Bu Indah. Itu tahun berapa itu Bu? Tahun 2019. Dan Bapak nggak tahu itu? Tahu. Bapak itu sudah sholat, sudah rajin, dia bagusnya itu dia rajin sholatnya, dia puasa, pokoknya untuk agama dia sudah mulai baik. Tapi untuk keluarga ya masih baik, tapi watak kan nggak bisa sampai sekarang begitu. Akhirnya
saya menangis. Saya pun kasihkan banyak gelar. Itu padahal tujuan ibu masuk ke Islam syahadat waktu itu tuh karena merasa yakin bahwa ya yang masih hidup kan Allah gitu. Kemudian yang bisa menguatkan ibu juga Allah. Akhirnya ibu sudah pasrah sama Allah, walaupun sikap suami belum sepenuhnya baik sama ibu gitu ya. Sering sama Ustaz ibu kamu dan belum segini doakan saja yang baik. Kalau saya pergi sama dia kalau salah mata-matain saya sampai saya pegang ya Allah lembutkan dia sampai saya dengan saya. Alhamdulillah semua dengan berjalan dirinya saya pun sadar itu saya sudah umur tapi saya masih kecil. Saya berkesehatan, saya yang baik. Ini itu yang saya inginkan sekarang. Kalau soal suami saya sudah terbiasa. Saya sekarang saya sudah mantap masuk Islam dan sudah damai. Banyak pula yang orang gereja masih ayo untuk berjalan lagi, ngapain gitu, kamu lapar ya. Sebetulnya masuk sama sini kalau emang saya tidak punya saya berpikir tapi saya tidak saya sekarang tidak saya suka di sini di sekolah sini di sekolah mualaf di sini sama tahu Ustaz Hatika kalau mengajarkan tentang cerita Muhammad. Kasih saya selalu nangis. Selalu kadang saya itu dekat dengan Muhammad saat pun juga saya tidak pernah saya seperti itu. Udah tua pun ini tujuan saya sekarang. Lalu kalau untuk anak-anak sendiri bagaimana Bu? Anak-anak sendiri baik sama saya. Anak-anak bagaimana? Saya tahu saya dan perlakuan ayahnya tentang saya bekerja keras untuk mereka. Kalau tidak ada apa-apa saya yang harus istilahnya saya bukan ngurusi suami itu saya ngurusi kalian tapi dalam diri saya anak-anak saya. Kalau dari 6 anak ibu masih hidup semua ya? Masih hidup semua. Yang paling besar usia berapa Bu? 30 berarti sudah menikah ya? Belum. Oh belum menikah juga? Yang sudah menikah, punya cucu 1. Masya Allah. Mampu saya juga baik, orang bisa dia Itu berarti mereka semua mengikuti ibu di 2019 ya? Iya. 2019 atau mereka sudah Islam duluan? Saya menyuruh anak-anak setelah bapaknya Islam dan sholat wajib saya bilang kamu sholat saya dapat sholat nanti insya Allah muncul saya datang gitu. Saya masih saya kayak benci sih gimana sama suami gitu. Jadi backgroundnya itu suami, background saya. Tapi saya belajar dengan sendirinya. Kalau melihat dakwah-dakwah itu kok seperti ini, seperti hati nyaman gitu. Sering sekali kan saya masih dulu
adik saya Kristen orang gereja kan sama juga sini. Kita orang Nasrani ya Kristen rasanya gimana, damai gitu. Saya lebih jauh lebih damai agama. Masya Allah, ibu udah berani gitu ya bu ya? Iya. Ada itu di depan dokter di Elizabeth. Elizabeth kan ya. Ini sebagian besar Nasrani. Lebih damai agama. Terus gimana bu tanggapan mereka? Ya, kayak yang teman-teman aku nggak bisa lihat aja kamu. Saya punya Nabi Muhammad, saya punya Allah, saya punya Tuhan Yesus, dia bilang saya terserah kamu. Kalau kamu mau ikuti saya, kamu bisa tahu rasanya. Masya Allah. Ada orang luar Jawa kan? Iya, keras. Kan gitu. Gitu kan? Iya. Bapak dan Ambul. Betul. Tapi saya tidak mau beradu itu menang-menangan ya, tapi hubungannya tetap baik ya, baik sih. Kalau ketemu ya gitu aja, masih saling menyapa. Hanya tidak lagi menyangkut agama lagi gitu ya. Ya masih gimana kabarmu pasti itu tampil apa gitu. Masya Allah. Itulah memang sih bu ya, di agama kita yang lama. Saya pun juga masih kadang sampai sekarang juga masih kadang gimana gitu ya. Tapi saya begitu sudah terpikir hal kayak gitu, yang langsung saya lanjutkan pemikiran adalah aku nanti nggak masuk surga gitu loh. Jadi kalau lihat teman-teman pada posting mereka masih kumpul gitu kan di camp 3 kursus evangelisasi pribadi itu kan, kami dulu guyup banget, rukun banget gitu kan. Jadi begitu mereka masih kumpul-kumpul tuh saya tuh kadang ini, ya Allah, kok mereka nggak berkabar ya, tapi apakah mereka sudah lupa? Tapi saya pupus, akhirnya saya pupus, oh ya mungkin mereka juga menghargai saya. Kalau kumpul toh juga nanti pasti doanya dengan keyakinan mereka kan, sedangkan saya kan sudah berbeda. Saya pun juga mikirnya sampai akhirnya saya bisa memupus bahwa iyalah, ini jalan yang sudah aku ambil, jalan yang sudah aku pilih, dan aku harus sungguh-sungguh dengan jalanku yang sekarang ini. Apalagi agama kan memang tidak boleh dipermainkan ya, Bu ya. Lalu kita sudah dapat pemahaman bahwa dengan keyakinan kita yang sekarang ini, dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW, ya kan, beliau kan memang Nabi terakhir, Nabi yang tidak ada nabi setelah beliau gitu kan, dan itu pun juga ditulis di Alkitab juga ya, akan datang utusan setelah aku, kan Nabi Isa juga bilang seperti itu. Jadi saya tuh ya memupusnya di situ, ya Allah kuatkan saya, semoga teman-teman dan saya pun juga bisa istiqomah gitu ya Bu ya, karena kalau di sini kan kita janjinya surga ya, karena yang menjadi pengikut Nabi Muhammad kan akan masuk ke surga gitu ya. Gitulah Bu. Saya sekarang juga meskipun belum pandai, saya mengaji juga ya, belajar mengaji, tidak di sini, tidak di sana. Ya rasanya kayak gimana gitu, kalau nggak punya uang pun rasanya gimana gitu. Iya, kalau dulu Ibu masih ingat ya, mungkin 2 tahun yang lalu mungkin ya, itu kalau pas Ibu tak antar pulang gitu kan di motor tuh, bukan seringnya kadang suka marah gitu ya, masih marah, kayak saya cuma bisa bilang sama Ibu, udah Bu doain Bu, sabar Bu kan gitu, padahal sama-sama Islam ya, Bapak kan Islam, Ibu Islam. Sekarang itu saya cuma bisa menguatkan seperti itu. Masya Allahnya sekarang saya ketemu Ibu tuh lebih tenang, lebih kalem. Kalau yang tahun lalu saya melihat Ibu kan kayak ada rasa kemarahan. Saya sampai juga cerita sama Ustazah Atika gitu, ini gimana ya Bu ya, Ustazah ya Bu, seperti ini gitu ya, kita doakan aja palingan gitu. Tapi alhamdulillah saya senang lihat Bu Atik yang sekarang gitu, jadi sudah kayak doa-doanya semua. Alhamdulillah. Teman-teman juga ya. Berarti 2019 itu Ibu begitu sudah
jadi muslimah sama tetangga, sama sekitar ibu yang tempat tinggal ibu? Semua itu. Oh, Saya kan di gereja terus, saya soalnya majelis gereja, terus aktivis gereja. iya. Tahu kan saya di semua di situ, saya ke gereja, keluarga saya gereja, sampai orang Islam dulu yang sudah Islam lama yang asli. Aku ini kalah di Mbak Ati langsung pakai jilbab, neng dinding, neng di luar. Aku cik ini sudah keluar, tapi Islam kalah. Kurang masalah jilbab, masalah hatinya. Pokoknya saya sekarang memang harus damai sendiri. Berdamai dengan diri sendiri ya. Damai dengan diri sendiri, berdoa, dekatlah sama kita, sama Allah, sama kita apa ya? Kalau suami mana, anak-anak juga sama kita. Setiap kali saya habis sholat, saya selalu doakan, ya Allah lembutkanlah suami hamba sama-sama. Saya juga sama mereka yang tahu suami saya, soalnya sampai sekarang pun masih ngatain soal itu. Lihat TV pun masih jadi saya mendamaikan sendiri. Iya. Kalau gitu siapa lagi? Iya betul. Untung ada pelariannya ya. Ya. Pelariannya kita kan sholat gitu. Terus, Saya kalau mau pergi kalau belum sholat saya takut. Masya Allah. Pikirannya itu kan kalau kita meninggal di jalan, apa ada apa. Pertama katanya malaikat itu kan yang ditanya itu, kamu sudah sholat? Belum tanya apa-apa itu. Masya Allah. Keren. Kamu sudah sholat? Kalau belum tidak saya tanya, tidak apa, tendang masuk neraka. Itu saya dengar dari ustaz-ustaz apa kayak segitu. Belum tanya namamu siapa, belum tanya. Cuman itu untuk satu. Kamu sudah sholat? Kalau belum udah langsung neraka. Nah, Saya jadi malu Bu. jadi saya itu insya Allah saya selalu tepat waktunya. Alhamdulillah. Belum sempat saya kelasannya meskipun belum pandai. Iya. Bu, tunggu lagi nih, kita kembali lagi nih. Apa, Ibu kan 1989 menikah. Lalu anak kelima lahirnya tahun berapa, Bu? 2005. Tahun kelima, anak kelima ya? Ya, 2005. Iya. 2005. Anak keenam lahir 2011. oh jauh banget, pantesan masih membiayai ya untuk yang kecil ya. Berarti kalau 2011 sekarang umurnya 12 tahun ya? Oh ya masih sekolah, masih kecil ya. Anak ketiga sama keempat terpautnya 10 tahun. Oh jauh juga ya, sama seperti yang kelima keenam ya. Nah setelah yang kelima itu barulah Bapak mau sholat karena kebetulan juga Ibu pindah kontrakan deket masjid. Itu bagus juga tuh Bu. Jadi istilahnya kayak dapat hidayah ya, dapat hidayah untuk mau sholat dan mau ke masjid. Dulunya dia cerita, aku kan mau sholat di sini. Ya kalau Islam di sini. Saya ikut gereja loh. Apa gereja, ada kegiatan saya rapat ke gereja. Diantar Bapak atau enggak? Enggak, jalan sendiri. Jalan sendiri. Ibu ke gereja, Bapak ke enggak tahu. Enggak ke masjid juga soalnya kan. Ya betul. Saya dalam hati ini, kalau kamu benar-benar Islam, kamu harus sholat. Dan anak-anakmu ajak. Baru saya benar-benar masuk. Termasuk lama loh Bu, dari 2005 ke 2019 itu 14 tahun. Itu Ibu kemana itu kan? istilahnya kayak apa ya, suami udah Islam, anak-anak sudah Islam, lalu Ibu sendiri baru di itu tuh 2019 gitu loh, kan waktunya panjang gitu. Saya kayak cari sendiri. Tujuan saya hidup, tujuan saya berkeluarga, tujuan nantinya kayak saya itu
tujuannya mau kemana, background suami seperti ini ke gereja terus suami nanti seperti ini. Dulu dia sudah ke sholat terus gitu. Saya kan kalau subuhan tetap bangun. Terus dia habis subuh datang, dia bilang kafir gitu. Itu ibu nggak diajak sholat itu? Apa? Nggak diajak? Tidak pernah ngajak. Oh, nggak pernah ngajak sholat. Biasa karena saya sendiri. Dia kafir, terus dia pernah mau ngejek Yesus, ngejek gitu. Terus saya bilang gitu, ya Allah, masa kesemuanya seperti itu. Saya gitu. Selalu bilang gitu. Suatu saat saya bilang, jadi tidak pernah gitu, tidak pernah masuk. Ngejek lagi. Terus dia tekun sholatnya, terus ini baru saya terketuk lah ya, melihat ada perubahan gitu. Mau kemana, sampai gimana, terus ada Bu Endah. Makanya udah ketemu sama Bu Endah gitu. Ya Bu, sama saya yang ngurusin. Kok kliknya semua klik. Dimudahkan Allah ya. Saya yang ngurusin. Gitu. Saya dikasih ini. Langsung itu malah diajak pergi bersama. Wah. Enak men ya. Sama Mui ya. Terus dikasih kafe dia kan di sini kan saya tahu tuh. Terus saya ngajak Mbak Mira belum berpindah. Terus dia cakap ikut ibu tak daftar ke biasa kerja tapi itu ini. Jadi kalau di rumah ini ada pengajian terus makanya saya kemarin kepala saya pusing sebelum itu pengajian cuman saya nggak usah naik motor. Diantar jemput sama bapak ya, diantar bapak ke tempat pengajian, nanti begitu selesai dijemput sama bapak. Alhamdulillahnya juga mungkin bapak juga melihat bahwa ibu juga semakin baik, semakin lerem, dan juga usia mempengaruhi juga kan, akhirnya mau apa lagi gitu loh, mau berdebat apa lagi. Tapi kalau sekarang Bu sudah sholat bareng apa belum? Kalau di rumah gitu? Kita sholatnya ke masjid. Oh, sholatnya ke masjid. Masya Allah.